Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan mengerjakan soalnya dari video sebelumnya, itu video 1, dan sekarang kita akan menuju ke soal 2 ya gitu ya. Oke, nah ini masih tentang rangkaian listrik ya. Kemarin juga kita mengerjakan tentang rangkaian listrik yang kita kerjainnya dari dasar ya. Jadi kita sudah mengenal bentuk-bentuk atau simbol-simbol yang ada di rangkaian listrik seperti ini ya, seperti hambatan. Di sini ada positif negatif ya, atau dalam ini baterai ya. Ingat ya, baterai itu ada positif dan negatif. Terus di sini ada arus. Nah, di sini teman-teman arusnya itu sudah diberi arah gitu ya, dia mau kemana. Dan ini arahnya adalah berlawanan arah jarum jam ya, ke sini nih arahnya. Oke. Nah, sekarang saya akan mengenalkan satu teorema tentang Kirchhoff ya, atau ini hukum Kirchhoff. Jadi ini adalah hukum Kirchhoff tentang itu ya, tentang tentang arus listrik ya. Jadi hukum Kirchhoff itu mengatakan bahwa sigma atau jumlah dari GGL ya, gaya gerak listrik atau epsilon ditambah jumlah dari atau sigma dari I dikali R itu selalu sama dengan 0 atau penurunan jumlah tegangan ya. Ini nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dijelaskan. Jadi nanti setelah masuk ke sini kalian gak bingung ya apa-apa yang akan kita kerjakan nanti gitu ya. Oke, di sini khususnya kita pakai hukum Kirchhoff 2 ya, karena kenapa pakai hukum Kirchhoff 2? Salah satu masalahnya karena di sini ada beberapa baterai ya, atau beberapa yang positif negatifnya banyak gitu ya. Kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Jadi kita akan kenalkan arah arus listrik ya. Jadi arah arus listrik itu sebenarnya besaran vektor ya. Jadi dia bisa negatif, dia bisa positif ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan titik mana saja di mana teman-teman mulai untuk bergerak gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai dari titik C, titik F, titik E maupun titik P. Teman-teman bebas mau dari mulai titik mana saja teman-teman bergerak gitu ya. Oke, jadi maksudnya gimana ya? Untuk menentukan titik di sini itu maksudnya adalah untuk menentukan. Jadi kan sebenarnya yang ditanyakan adalah arusnya ya. Yang ditanyakan adalah arusnya. Dan pada saat kenapa saya bilang menentukan titik mana yang akan kita mulai, dan itu bebas ya, mau titik mana juga, mau di sini juga gak apa-apa, di sini juga gak apa-apa, di sini juga gak apa-apa, bebasnya sembarang. Dan alasannya adalah karena yang bergerak itu kan sebenarnya arus listrik ya, arus listrik. Jadi yang bergerak ke sini itu adalah arus listrik teman-teman ya. Jadi bebas teman-teman mau dimulai dari titik mana arus listrik itu bergerak gitu ya. Jadi seperti halnya pada video sebelumnya, kalian bisa saksikan atau tonton video sebelumnya di video kerjain tugas fisika ya, video 1 soal 1. Nah, ini di sana dijelaskan simbol-simbol dan juga arus listrik gitu ya, sedikit meskipun sedikit ya. Jadi arus listrik itu adalah besaran yang mempunyai arah, makanya di sini ada arahnya ya. Oke, dan artinya apa? Artinya bahwa arus listrik itu bisa bernilai negatif dan positif, dan representasi dari negatif positifnya itu adalah arahnya itu sendiri gitu teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau misalkan dia positif ya, positif ke sini ya, sesuai dengan arah yang ini, maka arahnya benar gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan pada saat bergeraknya ke sini ya, bergeraknya ke sini terus nilainya negatif, maka arahnya seharusnya sebaliknya dari
arah yang ditentukan di soal gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini mengerti teman-teman ya. Nah, oke, berarti misalkan saya akan tentukan titiknya dari mulai titik C ya. Oke. Nah, teman-teman bayangkan pakai kendaraan ya. Teman-teman pakai kendaraan mulai dari titik C di mana teman-teman mulai untuk bergerak atau dari rumah gitu ya. Teman-teman bergerak ke kanan karena kan sesuai dengan arahnya ya, arusnya ke sini. Nah, teman-teman ketemu dengan hambatan. Nah, kalau teman-teman masih bingung hambatan itu apa, kalian bisa tonton video sebelumnya ya tentang hambatan, dasar-dasarnya gitu ya. Jadi ini tuh namanya hambatan ya. Jadi hambatan itu kalau misalkan kita ibaratkan di sebuah perjalanan ya, teman-teman memiliki kecepatan 50 km per jam dalam mengendarai sepeda motor misalkan ya. Tiba-tiba ada gajrugan nih teman-teman ya, ada polisi tidur ya. Sini ada polisi tidur yang membuat teman-teman mengerem gitu ya, sehingga di sini pada saat di sini teman-teman kecepatannya itu berkurang dari 50 menjadi 40 misalkan ya. Nah, ini ya yang dinamakan dengan hambatan ya. Oke. Sampai sana mungkin akan dimengerti ya. Nah, teman-teman dari C menuju ke kanan dan ketemu dengan hambatan. Oke. Nah, dari sana kita akan menggunakan hukum Kirchhoff. Ya, hukum Kirchhoff 2 ya. Ini hukum Kirchhoff 2. Nah, setiap ketemu dengan hambatan, kita bisa menggunakan sigma yang ini teman-teman ya, sigma yang IR. Oke, kita tulis dulu ya sebagai supaya nggak bingung, sigma dari IR. Oke. Dan di sini I-nya adalah arus listrik dan R-nya adalah hambatan ya. Oke, karena kita ingin menentukan I-nya. Jadi pada saat ketemu dengan hambatan ini, teman-teman bisa menggunakan sigma yang kanan ini ya. Jadi maksudnya apa sigma yang ini? Jadi sigma itu adalah jumlah, ini kan I dikali R ya, berarti jumlah dari perkalian I dengan R. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini R-nya adalah 2 ohm R-nya teman-teman ya. Sedangkan I-nya kan kita ingin mengetahui, kita ingin menjawab ya. Jadi nanti pada saat teman-teman melalui hambatan yang ini ya, teman-teman akan mendapatkan 2 I ya teman-teman, karena R-nya kan tadi 2, yang ini R-nya 2, sedangkan I-nya yang akan kita jawab gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman ketemu dengan di jalan itu teman-teman ketemu sesuatu yang seperti ini ya, misalkan apa ya namanya ya, teman-teman ingin menyalip gitu ya, ingin apa gitu, teman-teman ketemu dengan yang ini. Nah, seperti yang sudah dibahas pada video sebelumnya, bahwa yang panjang ini dinamakan positif dan yang pendek ini dinamakan dengan negatif ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat teman-teman masuk ke area sini, teman-teman akan memiliki 2 kemungkinan. Teman-teman bakal ketemu dengan yang panjang ini atau yang pendek ini. Nah, kesimpulannya, akibatnya maksudnya ya, saat teman-teman ketemu dengan yang panjang ini, maka nilainya, nilai dari epsilon 2 epsilon ininya adalah positif, atau nilai dari tegangannya itu adalah positif. Oke. Nah, epsilon yang ini adalah menggunakan sigma yang kiri ini, yaitu sigma epsilon ya, menggunakan sigma epsilon. Nah, jadi pada saat teman-teman ketemu dengan bentuk yang seperti ini, teman-teman menggunakan bagian sigma yang kiri ini ya. Oke. Jadi pada saat ketemu dengan hambatan atau yang porsi tidur itu ya, yang ini, teman-teman pakai yang sigma yang kanan ini ya. Oke. Nah, karena tadi ketemunya dengan yang ini, yang panjang pendek ini, maka kita pakai yang sigma epsilon ya. Karena teman-teman ketemu dengan yang panjang ini, kan teman-teman itu bergerak dari kiri ke kanan ya. Di sini kan ketemu dengan yang panjangnya. Oke. Nah, maka nilainya adalah positif 4 ya, yang ini ya, positif 4 volt. 4 tulis di sini. Oke.
Nah, teman-teman melanjutkan perjalanannya ya. Dari sini ke atas sesuai dengan arah ini ya. Ke atas. Nah, di sini ketemu lagi dengan yang panjang pendek ini. Tapi sekarang ketemunya dengan yang kecil, yang pendek ini ya, yang pendek ini. Oke. Maka nilainya adalah negatif. Oke, teman-teman ya, negatif dari ini epsilonnya, negatif dari 2. Oke. Jadi ini dikurangi 2. Nah, oke, kita akan lanjutkan perjalanannya ke atas berarti ya. Ketemu lagi dengan hambatan yang panjangnya yang besarnya adalah 6 ohm gitu, teman-teman ya, 6 ohm. Teman-teman berarti pakai, karena ketemu dengan hambatan, kita pakai yang atas yang ini ya. Besarnya adalah 6 ohm ya, 6 dikali I, karena I-nya kita nggak tahu ya. Plus 6 I, oke. Plus 6 I. Sekarang kita lanjutkan perjalanannya ke sini, ke kiri, langsung ketemu lagi dengan hambatan dengan yang posisi tidur ini. Besarnya adalah 9 ohm, oke. Maka kita tuliskan sebagai plus 9i, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanannya ke kiri ya. Ketemu lagi dengan yang panjang pendek ini, tapi ketemunya dengan yang panjangnya ya, yang panjangnya. Karena ketemu dengan yang panjang, maka nilainya positif. Positif berapa? Positif ini, positif dari epsilon ini 9 volt ya, berarti ditambah pakai yang bawah ya, yang ini yang epsilon plus 9 ya. Nah, setelah dari sini kita lanjut ke bawah, ketemu lagi dengan yang panjang pendek ini, tapi sekarang kita ketemunya dengan yang negatifnya ya, atau dengan yang pendeknya, oke. Dan besarnya adalah 2 volt. Dalam hal ini berarti kita tulis di sini sebagai negatif 2 karena ketemunya ya dengan yang pendek ya. Oke, terus maju lagi teman-teman ke sini perjalanannya, ketemu lagi hambatan. Nah, di sini banyak hambatan ya. Jadi teman-teman nggak mungkin ya teman-teman pergi ke satu tempat yang nggak ada hambatannya, pasti ada hambatannya. Nah, ini hambatannya adalah 1 ohm. Berarti kita tulis 1 dikali I, berarti ya I ya. Nah, setelah itu teman-teman balik lagi ke rumah, karena teman-teman sudah melewati looping ini ya. Teman-teman balik lagi ke rumah ke sini. Nah, dari sini sudah selesai ya pekerjaannya teman-teman ya. Sekarang kita akan menghitung dari jumlah-jumlah ini. Oke. Sekarang kita jumlahkan, karena di sini kan I-nya sama ya, ini I, ini I, ini I, ini I. Maka kita bisa menjumlahkan bagian kirinya atau bagian koefisiennya. Ini 2, ini 6, ini 9, ini 1 ya. Ini 1. Oke. 2 tambah 6 8, 8 tambah 9 17 ya. 17 tambah 1 18. I, ingat teman-teman ya, I-nya pakai karena kita akan menentukan nilai I-nya. Nah, yang ini yang ini kita bisa langsung jumlahkan atau kurangkan ya. 4 dikurangi 2, 2 tambah 9, 11 kurang 2, 9 ya. Nah, berarti kita sudah menentukan sigma dari epsilonnya dan sigma dari IR-nya. Oke. Nah, sekarang kita pakai hasil-hasil itu ke rumus yang Kirchhoff ini. Oke, teman-teman ya. Oke, di sini adalah sigma epsilon, berarti kita pakai sigma epsilon ini ya. Berarti yang ini ya 9 ditambah, ini ditambah ya teman-teman ya, ditambah sigma dari IR. Oke, sigma dari IR adalah yang ini ya, sigma dari IR hasilnya adalah 18I plus 18I. Oke, sama dengan 0, sama dengan 0. Nah, kita bisa menentukan nilai I dengan cara 9-nya pindah ke kanan, berarti 18I sama dengan dari positif menjadi negatif ya. Nah, dan terus I-nya adalah negatif 9 dibagi 18 ya. Jadi 18-nya pindah ke kanan menjadi bagi ya. Nah, kita sederhanakan menjadi, kita bagi dengan 9 kedua ruas ya, kedua penyebutan dua bilang dengan 9, yang atas jadi negatif 1, yang bawah jadi 2 ya. Terus kita bagikan, ini ampere ya satunya. Jadi I-nya adalah negatif 0,5 ampere. Oke. Nah, begitu teman-teman untuk
nilai dari arus listriknya. Dan negatif ini bukan menunjukkan nilainya negatif ya, tapi menunjukkan arah yang ditujunya. Tadi seperti yang saya bilang pada awal-awal tadi, bahwa oke, kita hapus dulu ya, bahwa kalau misalkan sesuai dengan arah, ini kan sudah arah ya ke sini kan, kalau nilainya positif berarti arahnya benar. Tapi karena sesuai dengan arah dan nilainya negatif, teman-teman ya, dan nilainya negatif di sini sesuai dengan ya negatif 0,5, maka seharusnya arusnya bergerak searah sebaliknya ke sini, bukan ke sini. Maka arus ini sebenarnya bergerak seharusnya berlawan searah dengan jarum jam, bukan berlawan arah jarum jam gini ya. Jadi kita bisa menentukan kesimpulannya arusnya adalah negatif 0,5 ampere. Ini ampere ya, A itu ampere, ampere, atau ya negatifnya kita hilangin, jadi nilainya aja 0,5 ampere berlawanan arah jarum jam, karena kan tadi ke sana ya arahnya ya. Nah ini kan ke sini ya arahnya, ke sini berlawan arah jarum jam. Kesimpulannya adalah 0,5 berlawanan arah jarum jam. Oke teman-teman ya. Nah mungkin ini jawabannya 0,5 berlawanan arah jarum jam atau negatif 0,5 ya. Nah mungkin itu untuk video kali ini. Apabila teman-teman masih bingung dan kenapa sih simbol-simbolnya seperti ini, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Saya itu membahas tentang dasar-dasar dari simbol dan penamaannya gitu ya. Jadi silakan kalian simak baik-baik. Dan ini soal yang kedua yang saya jawab, dan terima kasih telah mengirimkan soal fisika ini. Semoga kalian mengerti dan bermanfaat juga untuk teman-teman yang di luar sana gitu ya ilmunya ya. Jadi buat kalian yang masih bingung juga tentang pengiriman soal, silahkan teman-teman coba untuk klik bagian komunitas di YouTube saya. Ada tab komunitas gitu ya. Di sana ada nomor untuk pengiriman soalnya ya, jadi melalui WA ya. Nah atau juga teman-teman bisa pakai email saya di link bio ya, ataupun DM Instagram saya di pajwin_123 ya. Oke, mungkin untuk video ini mungkin kita cukupkan ya. Ya semoga menjadi pelajaran juga ya. Jadi ini sebenarnya dasar dari fisika gitu ya, dari arus listriknya. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.